Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya part 5. Nah, tempat di mana kita membahas isu-isu penting seputar ekonomi, keuangan, dan kebijakan publik di Indonesia. Nah, pada part kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat relevan, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, apakah teman-teman tahu? Kehadiran OJK telah membawa perubahan besar, tidak hanya bagi Bank Indonesia, tetapi juga bagi sektor perbankan dan masyarakat luas. Mulai dari pengawasan hingga digitalisasi sistem pembayaran, semuanya kini menjadi bagian dari transformasi yang membawa peluang sekaligus tantangan. Dalam video ini, kita akan membahas peran baru Bank Indonesia, koordinasinya dengan OJK, tantangan yang dihadapi, hingga dampaknya pada sektor perbankan. Nah, tidak ketinggalan juga, saya akan membahas pentingnya edukasi publik dalam membangun literasi dan inklusi keuangan. Jadi, tetap bersama saya hingga akhir video karena ada banyak wawasan menarik yang akan saya bagikan untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Yuk, kita mulai. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas sejarah terbentuknya Bank Indonesia. Nah, awal berdirinya tahun 1828. Nah, Bank Indonesia bermula dari pendirian Djavash Bank atau disingkat DJB oleh pemerintah Hindia Belanda pada 24 Januari 1828. Nah, DJB adalah bank sentral pertama di Asia dan bertugas mengatur peredaran uang serta memberikan pinjaman. Nah, yang kedua, untuk masa kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka, DJB tetap beroperasi sebagai bank sentral, tetapi masih di bawah kendali Belanda. Nah, pada tanggal 27 Desember 1949, melalui konferensi meja bundar, DJB resmi diserahkan kepada Indonesia sebagai bagian dari pengakuan kedaulatan. Nah, yang ketiga, pembentukan Bank Indonesia tahun 1953. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 menjadikan dasar nasionalisasi DJB dan pembentukan Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Bank Indonesia resmi beroperasi sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dengan fungsi utama mencetak dan mengedarkan uang, mengatur perbankan, dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, yang keempat, reformasi Bank Indonesia tahun 1999. Krisis ekonomi 1997 hingga 1998 mendorong reformasi kelembagaan Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia diberi independen untuk menjalankan tugas utamanya, yaitu menjaga stabilitas moneter. Nah, yang kelima ada transformasi peran 2011. Setelah Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, fungsi pengawasan mikroprudensial perbankan dialihkan ke OJK sehingga Bank Indonesia lebih fokus pada stabilitas modern, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Nah, sejarah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, yang pertama, awal konsep pembentukan OJK. Gagasan pembentukan OJK muncul pada tahun 1990-an setelah krisis perbankan Asia untuk memisahkan fungsi pengawasan dari bank sentral. Hal ini diperkuat oleh rekomendasi IMF pasca krisis ekonomi 1998 yang menekankan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan sektor keuangan. Nah, yang kedua, dasar pembentukan tahun 2011. OJK resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini berfungsi sebagai otoritas independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.
yang mencakup perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank atau asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, alih fungsi dari Bank Indonesia dan Bappepan LK 2013. Pada 31 Desember 2013, fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya dikelola Bank Indonesia dialihkan sepenuhnya ke OJK. Nah, fungsi pengawasan pasar modal dan keuangan non-bank yang sebelumnya dipegang oleh Bappepan LK juga diserahkan ke OJK. Nah, yang keempat ada tujuan pembentukan OJK. Melindungi konsumen jasa keuangan. Dan meningkatkan integritas dan stabilitas sistem keuangan, mendorong inklusi keuangan melalui pengawasan yang profesional dan transparan. Teman-teman, kita akan membahas peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, sebelum kehadiran OJK. Sebelum OJK dibentuk, Bank Indonesia menjalankan fungsi sebagai bank sentral, sekaligus pengatur dan pengawas sektor perbankan. Peran utama Bank Indonesia mencakup, yang pertama, pengaturan dan pengawasan perbankan. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan operasional perbankan. Fokusnya adalah memastikan kesehatan perbankan agar mendukung stabilitas sistem keuangan. Nah, yang kedua, menjalankan kebijakan moneter. Bank Indonesia menetapkan kebijakan suku bunga, cadangan wajib minimum, dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, yang ketiga, mengelola stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memonitor risiko-risiko sistematis di sektor perbankan dan mengeluarkan kebijakan pencegahan. Nah, yang keempat, mengatur sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur, mengawasi, dan memelihara kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Nah, selanjutnya, sesudah kehadiran OJK. Setelah pembentukan OJK pada tahun 2011 dan pengalihan fungsi pengawasan perbankan pada tahun 2013, peran Bank Indonesia mengalami transformasi. Fokus Bank Indonesia menjadi lebih terarah pada tugas-tugas berikut. Nah, yang pertama, fokus pada kebijakan moneter. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas moneter dengan mengandalkan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Contohnya, penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia untuk mempengaruhi perekonomian. Nah, yang kedua, mengelola kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia mengelola risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan secara keseluruhan. Nah, contohnya, penetapan aturan loan to value dalam pembiayaan properti. Nah, yang ketiga, pengembangan dan pengawasan sistem pembayaran. Bank Indonesia memperkuat digitalisasi sistem pembayaran, termasuk memperkenalkan KRIS, Code Indonesian Standard, untuk meningkatkan efisiensi pembayaran non-tunai. Nah, yang keempat, koordinasi dengan OJK. Bank Indonesia tetap berperan dalam memberikan data analisis untuk mendukung pengawasan mikroprudensial yang dilakukan OJK. Nah, transformasi ini menciptakan pembagian tugas yang lebih terfokus, di mana Bank Indonesia bertanggung jawab atas stabilitas moneter dan makroekonomi, sedangkan OJK memimpin pengawasan mikroprudensial.
Transformasi peran Bank Indonesia pasca kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan tantangan baru yang harus dihadapi Bank Indonesia, terutama dalam menjalankan tugas sebagai bank sentral yang berfokus pada stabilitas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Beberapa tantangan tersebut meliputi, yang pertama, koordinasi dengan OJK. Tantangannya, sinergi antara Bank Indonesia dan OJK sangat penting. Namun, koordinasi yang tidak optimal dapat menimbulkan risiko overlap kebijakan atau celah pengawasan. Perbedaan fokus antara stabilitas makro Bank Indonesia dan mikro OJK terkadang dapat menyebabkan perbedaan prioritas. Contohnya, dalam menangani risiko sistemik, Bank Indonesia memerlukan data dari OJK tentang kesehatan lembaga keuangan. Jika data terlambat atau tidak akurat, kebijakan Bank Indonesia bisa kurang efektif. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan yang lebih kompleks. Dengan beragamnya lembaga jasa keuangan yang kini diawasi oleh OJK, Bank Indonesia harus tetap memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Risiko sistemik yang bersumber dari sektor non-bank seperti fintech, asuransi, atau pasar modal memerlukan perhatian lebih. Contohnya, ketergantungan masyarakat pada teknologi keuangan fintech dapat menciptakan potensi risiko baru yang sulit diprediksi. Yang ketiga, digitalisasi sistem pembayaran. Tantangannya, perkembangan teknologi keuangan yang pesat memaksa Bank Indonesia untuk terus berinovasi dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Ancaman keamanan siber dalam sistem pembayaran digital menjadi risiko yang baru untuk diantisipasi. Contohnya, implementasi KRIS membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan keuangan. Yang keempat, ada kebijakan makroprudensial yang dinamis. Tantangannya, Bank Indonesia merancang kebijakan makroprudensial yang responsif terhadap dinamika ekonomi global dan domestik. Kebijakannya seperti loan to value atau LTV atau atau CCB yang disesuaikan dengan siklus ekonomi yang menghambat pertumbuhan. Contohnya, ketika sektor properti melambat, Bank Indonesia perlu melonggarkan aturan LTV. Tetap harus berhati-hati agar tidak menciptakan resiko kredit yang macet. Yang kelima, pengelolaan risiko eksternal. Tantangannya, Bank Indonesia menghadapi tekanan dari risiko global seperti fluktuasi nilai tukar, suku bunga global, dan volatilitas pasar keuangan internasional. Tanpa fungsi pengawasan mikroprudensial, Bank Indonesia harus memastikan kebijakan moneter dan merespon risiko eksternal ini secara efektif. Contohnya, ketika terjadi krisis keuangan global, Bank Indonesia perlu berkoordinasi dengan OJK untuk memastikan perbankan domestik tetap stabil. Yang keenam, ketergantungan pada data dan analisis yang tepat. Tantangannya, Bank Indonesia memerlukan data dan analisis yang akurat dari OJK untuk menemukan kebijakan moneter dan makroprudensial. Keterlambatan atau ketidaktepatan data dapat memengaruhi efektivitas kebijakan yang diambil. Yang ketujuh, ada sosialisasi dan edukasi publik. Tantangannya, Bank Indonesia harus terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perannya yang
telah berubah. Nah, sosialisasi kebijakan moneter dan digitalisasi sistem pembayaran menjadi kunci agar masyarakat dapat mengikuti transformasi ini. Transformasi peran Bank Indonesia telah menciptakan tantangan baru yang kompleks. Meski demikian, dengan koordinasi yang kuat bersama OJK dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi, Bank Indonesia dapat terus menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas moneter, makroekonomi, dan sistem pembayaran nasional. Dampak tantangan transformasi Bank Indonesia pada sektor perbankan. Transformasi peran Bank Indonesia dan kehadiran otoritas jasa keuangan membawa dampak signifikan pada sektor perbankan, terutama dalam hal pengawasan, kebijakan moneter, dan stabilitas dalam keuangan. Nah, berikut adalah beberapa dampaknya. Nah, yang pertama, perubahan pengawasan. Yang pertama, perubahan pengawasan perbankan. Nah, dampaknya pengawasan perbankan yang dialihkan ke OJK menimbulkan perubahan mekanisme pengawasan yang harus menyesuaikan diri dengan regulasi baru yang ditetapkan OJK, terutama dalam tata kelola, pelaporan kepatuhan bank menghadapi risiko keterlambatan, kondisi antara Bank Indonesia dan OJK yang dapat mempengaruhi kecepatan respon terhadap krisis. Nah, contohnya situasi risiko sistematik koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK sangat penting untuk mencegah kegagalan sistemik. Jika terjadi kendala koordinasi, perbankan bisa terkena dampak langsung. Nah, yang kedua, tekanan dan kebijakan makroprudensial. Dampaknya kebijakan makroprudensial Bank Indonesia seperti loan to value dan CCB dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Bank perlu menyesuaikan portofolio kredit mereka sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia yang dapat membatasi pertumbuhan kredit di sektor tertentu. Nah, contohnya penerapan kebijakan LTV yang ketat untuk pembiayaan properti dapat mengurangi permintaan kredit di sektor tersebut. Nah, sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Nah, yang ketiga ada digitalisasi sistem pembayaran. Nah, dampaknya bank harus berinvestasi dalam teknologi untuk mengikuti perkembangan digitalisasi sistem pembayaran yang diatur oleh Bank Indonesia, seperti implementasi KRIS, kompetisi dengan fintech dan layanan pembayaran digital lainnya. Menuntut bank untuk meningkatkan inovasi dan efisiensi layanan. Nah, contohnya keharusan bank menyediakan sistem pembayaran berbasis KRIS dapat menjadi beban biaya tambahan bagi bank yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Nah, yang keempat, ada ketidakpastian ekonomi global dan nilai tukar. Dampaknya, fluktuasi nilai tukar akibat kebijakan moneter Bank Indonesia dan tekanan global dapat mempengaruhi likuiditas dan risiko kredit bank. Bank yang memiliki eksposur besar terhadap mata uang asing menghadapi resiko tambahan jika stabilitas di nilai tukar tidak terjaga. Nah, contohnya ketika nilai tukar rupiah melemah, bank dengan portofolio pinjaman falas atau valuta asing mungkin mengalami peningkatan kredit bermasalah. Nah, yang kelima ada peningkatan regulasi dan beban administrasi.
Nah, dampaknya kehadiran OJK membawa regulasi baru yang seringkali menambah beban administrasi dan operasional bank. Bank harus menyediakan sumber daya tambahan untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan audit kepatuhan yang lebih ketat. Contohnya, OJK mengharuskan pelaporan secara rutin terkait manajemen risiko yang memerlukan investasi dalam sistem pelaporan dan sumber daya manusia. 6. Kompetisi yang semakin ketat. Nah, dampaknya kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi membuka peluang bagi fintech dan lembaga non-bank untuk berkompetisi dengan bank-bank Bank harus meningkatkan daya saing melalui inovasi produk dan efisien operasional. Nah, contohnya kehadiran layanan pinjaman berbasis digital atau peer-to-peer lending menciptakan tantangan baru bagi bank dalam mempertahankan pangsa pasar kredit retail. Nah, yang ketujuh, risiko stabilitas sistem keuangan. Nah, dampaknya jika koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK tidak optimal, risiko sistemik dalam sektor perbankan bisa meningkat. Bank menghadapi risiko operasional dan reputasi jika terjadi krisis keuangan yang tertangani dengan baik. Contohnya, dalam krisis bank membutuhkan kebijakan yang cepat dan dari Bank Indonesia seperti injeksi likuiditas dan pengawasan ketat dari OJK untuk menjaga kepercayaan publik. Tantangan yang dihadapi Bank Indonesia setelah transformasi perannya membawa dampak besar bagi sektor perbankan, baik dari sisi regulasi, kompetisi, maupun stabilitas. Bank dituntut untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat manajemen risiko untuk menghadapi tekanan ekonomi domestik maupun global. Kolaborasi antara Bank Indonesia dan OJK sangat penting untuk menciptakan sektor perbankan yang lebih tangguh dan berdaya saing. Demikian pembahasan lengkap kita mengenai transformasi peran Bank Indonesia, kehadiran otoritas jasa keuangan, hingga pentingnya edukasi publik dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan stabil. Nah, seiring perubahan perang dan tantangan baru, kolaborasi antara Bank Indonesia dan OJK terus menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia. Dengan dukungan dari masyarakat yang melek keuangan, kita bisa bersama-sama membangun masa depan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Saya juga menghargai jika kalian meninggalkan komentar untuk berbagi pandangan atau pertanyaan kalian. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di part selanjutnya dan tetap menjadi bagian dari masyarakat yang peduli dan paham terhadap sistem keuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.